Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fizabila Rahmadandi Utomo, nomor absen 10 dari kelas MI 2B. Pada video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai Laravel Mix. Mari kita mulai dengan apa sih pengertian dari Laravel Mix? Nah, Laravel Mix adalah sebuah fitur untuk mengkompilasi file aset. Nah, di antara proses yang bisa dilakukan adalah penggabungan, memproses kode prosesor, minification, dan cache busting. Nah, jadi intinya, ketika menggunakan Laravel Mix, kita bisa menggabung semua file CSS dan JS ini ke dalam satu file, yakni satu file untuk CSS dan satu file untuk JS, sehingga ketika request ke server menjadi lebih sedikit. Selanjutnya, mari kita mulai dengan instalasi Laravel Mix. Yang pertama adalah kita harus mengakses web resmi dari Node.js yang diperlukan untuk bisa mengakses npm atau Node Package Manager. Kita bisa buka di nodejs.org, ini official website dari Node.js, lalu download file instalasi sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan. Oke, setelah kita mendownload, kita bisa langsung lakukan instalasi dan ikuti prosesnya. Nah, ketika sudah selesai, maka Node.js akan terinstall di laptop kalian. Selanjutnya, setelah proses instalasi selesai, kita bisa cek apakah Node.js ini sudah bisa diakses atau belum dengan mengetikkan perintah node v. Nah, ketika perintah diketikkan, maka yang akan tampil ada versi dari Node.js yang telah kita instalasi di laptop atau perangkat kita. Selanjutnya, kita juga bisa ketikkan npm v untuk menampilkan angka versi dari npm yang ada di perangkat kita. Selanjutnya, kita bisa memulai proses instalasi Laravel Mix dengan menjalankan perintah npm install. Oke, kita ketikkan langsung npm install, maka instalasi Laravel Mix akan berjalan. Setelah itu, jika proses instalasi selesai, maka akan muncul folder baru. Foldernya bernama Node Modules. Nah, Node Modules ada di direktori file project kita. Nah, ada Node Modules. Untuk ukuran filenya lumayan besar, 92 MB, tergantung dengan masing-masing instalasi ya. Selanjutnya adalah menjalankan Laravel Mix. Nah, sebagai bahan percobaan nih, kita akan buat dua file JavaScript baru dengan nama MyScript.js, satunya MyScript Console.js, lalu simpan pada folder resources.js. Nah, selanjutnya kita juga akan membuat dua buah file CSS baru dengan nama MyStyle.css dan MyStyle-h1.css. Lalu sama, kita juga simpan di folder resources.css. Di MyStyle kita buat untuk set background, lalu untuk di tag H1, header 1, kita set background color padding, dan text elegant. Lalu kita modifikasi kode program pada webpack mix.js. Nah, pada baris 1 merupakan proses inisialisasi Laravel. Di sini const mix require Laravel Mix. Nah, di baris 3 sampai 6 dan baris 8 sampai 11 ini merupakan proses penggabungan file. Jadi file MyScript tadi ada dua file JS dan dua file CSS tadi digabungkan menjadi masing-masing satu file JS dan satu file CSS. Nah, secara umum format perintahnya pun yaitu mix, nama proses, nama file sumber, nama file hasil. Seperti itu. Nah, ketika sudah kita ketikkan kode programnya, maka lanjut kita ketikkan perintah npm run dev untuk menjalankan Laravel Mix. Nah, selanjutnya kita akan periksa folder public.js dan public.css. Seharusnya akan terdapat file my.app.js dan my.app.css sebagai hasil compile Laravel. Nah, ini di gambar sebelah kanan ada file my.app.js yang merupakan gabungan dari dua file JS tadi. Nah, jadi intinya dua file tadi digabung menjadi satu dan menjadi file my.app.js.
Selanjutnya sama, ada myapp.css. Ini merupakan dua penggabungan file CSS. Jadi dua file tadi digabung menjadi satu file. Seperti itu prinsip dari Laravel Mix. Selanjutnya kita juga bikin percobaan akan memodifikasi view welcome blade PHP bawaan Laravel. Kita hapus semua kode yang ada dan ubah menjadi seperti berikut. Seperti ini, kita menggunakan file asset dari CSS myapp yang merupakan penggabungan compile file dari dua file CSS tadi, juga menggunakan aset dari myapp.js yang juga tadi dikompil dengan menggunakan Laravel Mix. Oke, selanjutnya ketika kita mengaksesnya, maka akan muncul tampilan seperti ini sesuai dengan kode program yang kita ketikkan. Jadi ketika kita mengklik di sembarang halaman, maka akan muncul alert seperti ini, saya diklik. Nah, seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Untuk menggunakan JavaScript, kita bisa membuka tab konsol dari Web Development Tools dan klik sembarang tempat di halaman web, maka akan muncul tampil pop-up alert serta pesan konsol. Saya diklik, ini menandakan kode JavaScript telah berjalan. Nah, jadi kesimpulannya terdapat 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus menulis kode program yang ada di folder resource, lalu daftarkan filenya, di compile ke file webpack mix.js, lalu kita jalankan Laravel dengan perintah npm run dev, lalu kita bisa akses file hasil compile dari folder public.js dan public.css. Seperti itu. Nah, untuk kelanjutannya, jika kita ingin lebih mengeksplorasi atau memodifikasi file, warna background, dan atau mengganti isi pesan, kita bisa lakukan pengeditan pada kode CSS dan JS di file aslinya ya, yang ada di folder resources. Lalu kita ketikkan perintah npm run dev untuk menjalankan Laravel Mix dan mengcompile file yang telah kita edit tadi. Seperti itu. Selanjutnya, memproses preprocessor. Nah, pada Laravel 7 di dalam folder resources sebenarnya sudah ada satu folder SASS bawaan. Namun di Laravel 8 sudah tidak ada lagi. Jadi untuk itu kita buat manual ya, folder SASS ini di folder resources. Nah, selanjutnya kita juga buat sebuah file SASS dengan nama file mystyle h1 dengan formatnya SCSS ya, ke folder resources, lalu direktorinya SASS. Nah, kode SASS ini sebenarnya sangat mirip dengan kode CSS biasa. Ya, mirip banget ya. Hanya tetapi ada penambahan fitur khusus seperti pembuatan variabel. Jadi di sini ada variabel warna background, kita isi dengan warna ini. Lalu ada variabel warna teks, kita isi dengan warna ini. Jadi warna ini tersimpan di variabel warna teks. Lalu ketika kita menjalankan CSS-nya, kita akan memberikan nilai warna teks pada color, lalu memberi variabel warna background pada background color. Seperti itu. Lalu untuk memproses file SASS-nya, Laravel Mix menyediakan perintah mix.sass. Berikut kode yang diperlukan. Masih sama ya. Yang berubah adalah di mix SASS. Oke, selanjutnya seperti langkah-langkah sebelumnya, untuk melakukan kompilasi, compile file, kita ketikkan perintah npm run dev. Lalu setelah selesai, maka akan muncul hasil compile di folder public dengan file myapp.css. Seperti ini. Nah, namun terdapat cara lain, yakni menggunakan mengumpulkan semua file CSS di dalam satu file menggunakan perintah import lalu input ke dalam mix SASS. Nah, kita buat file mystyle SCSS dengan kode seperti ini, kita buat backgroundnya, lalu kita buat file dengan nama app.scss dan ketikkan perintah berikut, yaitu import mystyle dan import mystyle h1.
Oke, selanjutnya file app.css inilah yang akan diinput ke dalam mix SASS. Lalu di sini ya teman-teman, diinputkan di sini. Lalu seperti biasa kita jalankan perintah npm run dev untuk mengcompile file dengan Laravel mix. Nah, hasil compile-nya seperti ini. Dua file CSS tadi menjadi satu file dalam kode CSS. Selanjutnya adalah membuat file minify. Nah, untuk mempercepat tampilan web, kita bisa meminify file my.app.js dan my.app.css. Caranya cukup dengan menjalankan Laravel Mix menggunakan perintah npm run prod atau production ya, teman-teman. Nah, file my.app.js dan my.app.css ini sekarang hanya berisi satu baris panjang. Selain itu, semua baris komentar dan mayoritas karakter whitespace juga dihapus. Jadi, file minify ini sebenarnya fungsinya untuk lebih efisien dalam penggunaan kode program ya. Jadi, hanya dibuat satu baris panjang. Dan untuk ukuran filenya juga otomatis menjadi lebih kecil ya. Selanjutnya membuat cache busting file versioning. Pertama, buka kembali file webpack mix.js lalu tambah perintah version di setiap akhir perintah mix. Seperti ini. Mix script di akhirnya selalu kita beri perintah version. Mix SASS di akhirnya selalu kita beri perintah version. Selanjutnya jalankan Laravel mix dengan perintah npm run prod untuk melakukan minify. Oke, sampai sini jika halaman web dibuka, maka tidak ada perubahan. Selanjutnya modifikasi sedikit file view. Di file view, di sini perubahannya kita menggunakan helper function mix. Nah, di kode program sebelumnya kita menggunakan kode function asset. Nah, di sini kita menggunakan kode function mix. Hal ini diperlukan di sini ya teman-teman. Di sini untuk compile my.app.js dan my.app.css. Hal ini diperlukan agar Laravel bisa menambah file versioning pada saat view diakses dari web browser. Nah, sekarang kita buka view di web browser, lalu lihat bagian source code. Sekarang link ke file asset sudah memiliki tambahan versioning di akhir file app. Di sini ya ada ID dengan query string yang random. Di akhir file my.app.js juga ada ID dengan query string yang random juga. Nah, untuk latihan Anda bisa lakukan sedikit percobaan tanpa mengubah isi kode file asset yaitu file JS dan SASS. Jalankan Laravel mix, kemudian lihat di source code web browser apakah ada perubahan dari versi text query string atau tidak. Ternyata ketika kita akses, karena kita tidak melakukan perubahan ya, jadi tidak ada perubahan pada versi text query string, tetap ID-nya sama dengan sebelum kita mengaksesnya sekarang. Karena apa? Karena tidak ada perubahan dari file asal. Lalu berbeda ketika kita menambah atau mengubah beberapa kode file asset. Nah, di sini saya mengubah warna background, juga mengubah urutan dari daftar file yang digabung. Kemudian saya menjalankan lagi Laravel mix dan perubahannya yang terjadi adalah ada perubahan pada ID dari my.app.css dan my.app.js. Query stringnya yang awalnya seperti gambar sebelumnya sekarang sudah berubah kode seperti itu. Selanjutnya adalah menjalankan Laravel mix secara otomatis. Nah, Laravel mix menyediakan solusi untuk masalah mengetikkan perintah npm run dev secara berkala untuk compile file secara manual seperti yang sudah kita lakukan di kode program sebelum-sebelumnya. Ketika kita menambah atau mengedit, setelah itu kita harus mengcompile file secara manual dengan mengetikkan npm run dengan mengetikkan npm run dev. Nah, untuk
Laravel Mix secara otomatis, kita bisa langsung mengetikkan npm run watch. Jadi caranya adalah ketika kita mengedit file asset, begitu tombol save ditekan, Laravel Mix langsung mengcompile file asset secara otomatis, teman-teman. Selanjutnya adalah compile bootstrap dengan Laravel Mix. Oke. Untuk ini yang pertama adalah kita copy file bootstrap ke dalam folder resources, yakni ada bootstrap min.css ke dalam folder resources CSS serta file jQuery, stream.min.js, popper.js dan bootstrap min.js ke dalam folder resources JS. Ya, tinggal kita copy dan kita masukkan ke folder resources JS. Nah, setelah itu kita ubah nih isi file myscript.js. Lalu kode ini untuk mengaktifkan komponen popover bootstrap. Popover ya, teman-teman. Oke, selanjutnya daftarkan semua file ke dalam webpack.mix.js. Kita lihat nih kodenya. webpack.mix.js di sini. Nah, kita tadi sudah menambahkan folder jQuery 33, popper, bootstrap. Lalu untuk CSS-nya kita ada bootstrap.min.css. Kita daftarkan ya nantinya agar bisa dikompil di Laravel Mix. Selanjutnya, perhatikan urutan dari file-file yang ada. File JavaScript bawaan bootstrap harus ditempatkan di bawah file jQuery dan popper.js. Jangan lupa ya. Sedangkan file CSS harus ditempatkan setelah file CSS bawaan bootstrap. Lalu ketikkan perintah npm run watch seperti yang sudah sebelumnya untuk menggunakan Laravel Mix secara otomatis. Nah, setelah selesai, file myapp.css dan mystyle.css akan berisi kode bootstrap serta tambahan file dari myscript dan mystyle.css. Seperti ini karena kita sudah melakukan compile file. Jadi filenya sudah menjadi satu. Nah, selanjutnya kita juga bisa nih modifikasi file view di welcome.blade.php. Modifikasi menggunakan popover, fungsi popover yang nantinya ketika kita akses, mari kita coba akses dengan menekan PHP Artisan Serve untuk agar kita terdirect ke halaman Laravelnya. Kita coba. Kita ikuti linknya. Kita ikuti linknya. Nah, nanti yang akan tampil seperti ini, seperti sesuai dengan kode program yang kita ketikkan. Lalu ketika kita mengklik belajar Laravel akan muncul popover lagi serius. Seperti itu. Terima kasih, sekian penjelasan mengenai Laravel Mix dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.